Mungkin ini cuma sebuah kebetulan teman-teman ya, karena ini saya ambil posisi kemarin itu hanya berdasarkan satu indikator ya. Indikator yang saya gunakan biasa ozone oscillator. Biasa saya gunakan dua, paling kurang dua teman-teman ya. Kalau teman-teman mau menggunakan ya paling nggak dua indikator. Ini saya pakai ozone oscillator ya, dimana di area sini nih ya teman-teman ya, di titik ini ke titik ini dia naik ya. Nah sebaliknya di titik ini ke titik ini dia turun. Berarti kalau menurut ozone oscillator di posisi ini ya dia akan berbalik arah. Tapi ini kita nggak bisa jadikan kita ambil posisi hanya berdasarkan satu indikator. Ini cuma nekat aja teman-teman ya. Tapi ada satu indikator yang mendukung. Jadi nggak cuma asal-asalan ya teman-teman ya. Biasa saya gunakan dua paling kurang ya. Ada ozone oscillator. Nih kalau teman-teman mau tahu ozone oscillator ini yang ini ozone oscillator ya, yang defaultnya ya, jadi nggak dirubah apa-apa settingannya. Nah ini seperti ini, jadi posisi ini naik tapi di ozone oscillatornya turun. Berarti di area ini kita akan terjadi penurunan, cuman perlu ada konfirmasi. Ini saya di XAUUSD ya, gold di time frame nya D1 per harian ya. Nah kalau per harian ini biasanya terjadinya akan lebih lama lagi. Jangan lupa gunakan stop loss setiap kita gunakan ini teman-teman ya. Kita ambil posisi. Nah ini teman-teman bisa lihat di sini sudah ada, kemarin sudah ada konfirmasi penurunan, makanya saya ambil posisi untuk sell ke bawah ya. Hasilnya kebetulan lagi, ini saya bilang kebetulan teman-teman ya. Jangan pernah diikutin ya, jangan diikutin. Nah jadi itu salah satu cara menggunakan ozone oscillator teman-teman ya. Tapi setiap kita menggunakan ozone oscillator itu harus didukung dengan indikator lain, baru kita boleh ambil posisi ya. Kalau ini sih cuma nekat aja, tapi tentunya dengan perhitungan juga, dan juga ada ininya teman-teman ya, ada stop lossnya juga. Nah ini juga salah satu nih, kita bisa lihat nih ya di area ini ya. Di sini kita bisa lihat di grafiknya dia naik, di ozone oscillator malah turun ya. Nah ini terjadi penurunan juga di sini ya. Jadi ini salah satu manfaat kita menggunakan ozone oscillator. Tapi satu hal lagi, harus didukung dengan indikator lain. Saya biasa pakai rally base rally, support and resistance, entah itu ada drop base drop ya, dan juga Quasimodo ya. Teman-teman bisa lihat di konten saya sebelumnya itu banyak tentang trading, dan kita langsung ambil posisi. Tapi tidak cuma dengan satu indikator aja ya. Ini makanya saya bilang mungkin aja kebetulan ya, tapi kebetulan yang ada juga indikator yang mendukungnya, cuma satu, walaupun cuma satu ya. Ini nggak lama, mungkin kita take profit aja teman-teman ya. Kita mau take profit dulu ini, dan nanti kita lihat lagi untuk kelanjutannya ya, bagaimana kita mau ambil posisi lagi nih. Saat ini kita take profit dulu aja. Jadi seperti itu teman-teman ya, kalau kita mau menggunakan ozone oscillator. Kalau indikator ozone oscillator sendiri itu ada dua teman-teman ya, ada convergent dan divergent. Kalau yang ini divergent. Kalau divergent itu kita bisa lihat dia titik pembalikan arahnya di mana. Tapi tetap itu yang saya bilang tadi, harus didukung oleh indikator lain kayak support and resistance, rally base rally, drop base drop, ataupun Quasimodo ya, atau mungkin teman-teman punya indikator yang lainnya. Nah kalau convergent itu yang penerusan arah. Nah saya biasa trading di sini teman-teman di OctaFX ya. Kalau teman-teman mau gabung, linknya di deskripsi ya. Ini kita bergabung bersama broker internasional ya, udah 12 tahun pengalaman. Nah, tinggal klik ya, buka akun. Teman-teman tinggal bisa masuk dengan akun Facebook, Apple ya, atau dengan email yang baru ya. Tinggal klik mendaftar, dan teman-teman akan ada konfirmasi di email. Mungkin itu ya teman-teman ya, sharingnya kali ini, semoga bermanfaat. Sukses selalu dan sehat selalu.